Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ustadz Agil Munawar Fuadi selaku narasumber pada sore hari ini, dan yang kami hormati Bapak atau Ibu Muslimin Muslimat Jamaah Masjid Syafruddin yang telah hadir pada sore hari ini. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat kembali dengan kajian sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan sedikit pun. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Hadirin jemaah yang berbahagia, sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, perkenalkan saya Aris Sundoro selaku moderator untuk membawakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua kajian oleh Ustadz Agil Munawar Fuadi, dan yang ketiga penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Memasuki acara yang kedua, yaitu kajian yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ustadz Agil Munawar Fuadi. Kepada Mas Agil kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus Yayasan Pengurus Takmir Masjid Syafruddin Pelumpang Hijau Semarang dan seluruh jamaah Masjid Syafruddin yang hadir pada sore hari ini untuk mendengarkan kajian sebelum berbuka puasa. Tentunya pertama-tama marilah kita bersama-sama menjadikan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua bisa mengikuti acara kajian berbuka puasa pada sore hari ini. Salawat serta salam marilah selalu kita sanjungkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Mudah-mudahan kita selalu mengharapkan syafaat dari beliau baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita telah bisa dibantu, diberikan pertolongan, diberikan jalan tembus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita terbebas dari siksa api neraka yang pedih. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada sore hari ini tadi saya di WA Ustadz Siddiq katanya sampai halaman 252 ya. Saya cek di kitabnya 252 itu berarti bab ke-27. Bab ke-27 tentang menjunjung atau mengagungkan kehormatan kaum muslimin dan juga penjelasan tentang hak-hak kaum muslimin serta kasih sayang kepada mereka. Jadi dalam kitab Riyadhus Shalihin disampaikan terlebih dahulu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 30 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Artinya wallahu a'lamu bimradih, barang siapa ya mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. Selain itu Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 32 yang bunyinya wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub.
Artinya barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka timbul dari ketakwaan hati. Itu timbul dari ketakwaan hatinya. Dan dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 88 Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan wahfid janahaka lil mu'minin, yang artinya dan berendah hatilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Jadi tiga firman Allah tersebut semuanya menjelaskan bahwa umat Islam, orang yang beriman, orang yang menganut agama Islam, yang mengagungkan, menuhankan Allah dan melaksanakan segala perintahnya juga menjauhi larangannya, itu kedudukannya sangat mulia dalam agama Islam. Wa qala ta'ala, firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nas jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nas jami'a. Artinya barang siapa man qatala nafsan, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu, artinya membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi ini, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah melihara kehidupan manusia semuanya. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagungkan kedudukan umat Islam, menjunjung tinggi kedudukan umat Islam, dan mengagungkan kehormatan umat Islam. Hal ini diperkuat oleh sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yakni Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan an Abi Musa, dari Abi Musa, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al mu'minun, seorang mukmin, lil mu'min, bagi mukmin yang lain, kal bunyan, adalah sebagaimana sebuah bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dun, yang artinya sebagiannya menguatkan sebagian yang lainnya. Nah, kemudian Rasulullah memberikan isyarat wasyabbaka baina asabi'i. Nah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengahitkan antara jari-jarinya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain juga disampaikan bahwa dari Abu Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Musa berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, man marra, barang siapa yang berjalan, fi syai'in, di suatu tempat, mim masajidina, dari masjid-masjid kami, au aswaqina, atau dari pasar-pasar kita, wa ma'ahu nablun, sedangkan ia sedang membawa anak panah, fal yumsik, maka hendaklah ia memegang, ya, maka hendaklah ia memegang, awliyaqbid, atau menutupi, ala nisaliha, ujung-ujungnya, atau dia menutupi ujung-ujung anak panah itu tadi, bikaffahi, dengan tangannya. Ayyusiba ahadan, dikhawatirkan anak panah tadi akan mengenai ahadan minal muslimin min habisyai'in, akan mengenai seseorang dari kaum muslimin. Hadis ini juga diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kepada umat Islam ketika dia berjalan di antara masjid atau di antara pasar, di mana banyak orang Islam, banyak kaum muslim yang berkumpul di situ, entah yang di pasar sedang berjualan, sedang berdagang, sedang melakukan transaksi jual beli, ataupun yang di masjid sedang melaksanakan ibadah, yang sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan masyarakat mungkin di masjid,
apabila ia membawa anak panah, maka Rasulullah memerintahkan untuk menutup ujung anak panahnya, ya, atau menggenggam dengan tangannya, tapi jangan sampai melukai diri sendiri, karena melukai diri sendiri juga dilarang oleh agama Islam. Menutup, ya, sekedar menutup anak panahnya tersebut, jangan sampai, ya, karena dikhawatirkan anak panah ini bisa mengenai seorang kaum muslim yang lain, dan anak panah ini bisa melukai dari kaum muslimin yang lain. Betapa Rasulullah SAW sebegitu menjaganya, ya, supaya kita tidak sampai menyakiti saudara kita, karena al muslim akhul muslim, di mana orang Islam adalah, setiap muslim adalah saudara. Al muslimu akhul muslim, maka jangan sampai kita menyakiti, baik secara fisik, ya. Kalau tadi kita membawa anak panah disuruh menutupi anak panahnya dengan tangan kita, jangan sampai terkena orang lain, baik secara fisik maupun juga secara non fisik. Apa itu non fisik? Menyakiti hatinya. Jangan sampai ada omongan kita yang menyakiti hati saudara kita. Karena ada yang bilang sakit gigi bisa diobati, tapi sakit hati dibawa mati. Ya, hati-hati, karena lidah kita ini lebih tajam daripada pedang, ya. Ada yang bilang juga mulutmu harimaumu. Waduh, ini mulutmu harimau. Kalau kita tidak bisa menjaga omongan kita, tidak bisa menjaga lisan kita, tidak bisa menjaga perkataan dan perbuatan kita, barangkali itu bisa menyakiti hati orang lain. Kalau tidak ikhlas, ya, kalau yang kita sakiti itu tidak ikhlas, kita tidak meminta maaf, tidak diberikan ikhlas dan ridhonya atas apa yang kita perbuat, maka akan menjadi tanggungan kita kelak di akhirat. Masya Allah. Jadi Rasulullah juga mengingatkan bahaya jangan sampai kita kelak di akhirat menjadi orang-orang yang muflis. Muflis itu artinya bangkrut, ya, secara bahasa artinya bangkrut. Jangan sampai kita kelak di akhirat menjadi orang yang muflis. Apa itu orang yang muflis? Yakni orang yang dia beribadah di dunia, sebenarnya beribadah, banyak melakukan ibadah di dunia, akan tetapi pahalanya habis dikarenakan banyak hakul adam selama ia hidup di dunia belum dituntaskan. Apa itu hakul adam? Bisa berupa itu tadi, sakit hati, ya, bisa sakit hati, bisa juga mungkin ada hutang. Nah, jadi itu kenapa kalau bapak ibu, ya, ketika tetangga kita, saudara kita ada yang meninggal dunia, kemudian biasanya dari pihak keluarga mengatakan barang siapa mungkin ada yang masih memiliki hakul adam, tanggungan, entah mungkin jenazah atau almarhum ini punya tanggungan hutang di dunia, kecil dan besarnya seberapapun itu, mohon dikonfirmasi ke keluarga untuk dituntaskan. Karena itu tadi, ketika kita punya hutang di dunia kok belum tuntas, dan yang menghutangi itu tidak ikhlas, tidak ridho, maka bisa menjadi tanggungan kita kelak di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Sepertinya sepele, hutang mungkin ada bakul sayur lewat, ibu, ya, bakul sayur lewat. Terus kita punya uang, misalnya cuma cukup buat beli cabe, ya, buat beli lombok. Terus kok ngelihat, loh, boleh kok api-api, yo, loh, kok buncise kok api seger-seger kabeh, yo. Terus kita beli duitnya sesuk, yo mas. Nah, misalnya, besoknya lupa, ternyata tukang sayurnya yang nagih yo izin, ndak ditagih-tagih. Terus besoknya lagi kita baru keinget mau bayar, mau bayar, ternyata tukang sayurnya nggak datang. Baru besoknya lagi tukang sayurnya baru datang, ternyata belum sampai tukang sayurnya datang kita sudah
meninggal. Kalau tukang sayurnya ini tadi, misalnya tukang sayur di sini siapa Bu? Bang Ipul ya. Misalnya Bang Ipulnya kok ndak ikhlas. Nah, nanti di akhirat pahala kita bisa diminta sama Bang Ipul. Kalau pahala kita sudah habis, ya Bu, Bapak Ibu, kalau misalnya pahala kita sudah habis karena diambil oleh orang-orang yang kita punya hak kepada dia selama kita masih di dunia, maka ganti dosanya yang dikirim ke kita. Nah, kalau misalnya tanggungannya sama Bang Ipul, misalnya Bang Ipul nggak ikhlas, nanti pahala kita diambil. Kok pahala kita sudah habis, maka dosanya Bang Ipul diambil, diberikan kepada kita. Naudzubillahi min dzalik. Maka dari itu kadang sepele ya, kecilnya seberapa atau bahkan mungkin sampai sebesar apapun, punya tanggungan segera harus dilunasi, segera harus diselesaikan. Kalaupun semisal mungkin belum punya uangnya atau belum bisa segera menyelesaikan, maka dikonfirmasi, harus ada tembungnya, harus dikenake. Jangan sampai alah wis konco dhewe wis boloplek carane wis ben lah engko ora yo ikhlas sithik-sithik. Itu kan menurut kita tidak pernah tahu apa yang ada dalam hati seseorang. Baik Bapak Ibu, lanjut ke hadis berikutnya. Diriwayatkan Anin Nu'man bin Bashir. Jadi dari An-Nu'man bin Bashir bahwa qala Rasulullah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina, perumpamaan kaum mukminin fi tawaddihim, dalam hal saling mencintai, wa tarahumhim wa ta'atufhim, saling mengasihi dan saling menyantuni, yakni matsalul jasadi, adalah bagaikan satu tubuh." Jadi perumpamaannya seorang mukmin ketika dia saling mencintai, saling mengasihi, saling menyantuni terhadap mukmin yang lain adalah matsalul jasadi, sebagaimana satu tubuh. Idastaka minhu, ketika ada salah satu dari anggota tubuh itu udhun, merasa sakit, tada'a lahu, maka seluruh anggota tubuh lainnya juga ikut merasakannya. Sairul jasadi bisahari wal humma, dengan tidak bisa tidur dan merasa demam. Jadi itu artinya Rasulullah juga mengajarkan kepada kita ketika kita bersama dengan orang Islam yang lain, kita mencintai orang lain, saling mengasihi, saling menyantuni, maka diibaratkan sebagai satu tubuh. Kalau yang satu merasa sakit, maka kita juga merasa sakit. Berempati, bersimpati, kita juga merasa sakit. Kalau yang lain senang, kita juga merasa senang. Kadang-kadang penyakitnya kita itu SMS, susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Tetangganya beli motor, sakit gigi, ya toh, motor biasa. Tetangganya beli motor listrik, waduh migrain udah sakit kepala. Tetangganya beli mobil, stroke, waduh, masya Allah. Tetangganya beli mobil punya mobil 2 meninggal, jangan ya Bu ya. Jadi ketika kita punya tetangga kan, mereka sedang senang, kita juga ikut senang. Kok tetangga kita punya mobil, alhamdulillah, berarti kita bisa ikut nunut loh. Jenengan kalau bayangkan yang nunut sama yang punya mobil itu lebih enak yang nunut loh. Nggih mboten? Yang punya mobil isih nyupiri, gitu, isih tumbas bensin, masih ganti oli, masih walah servis tetek bengek semuanya. Ya, jenengan tinggal nunut, nggak ikut ganti oli, gitu, nggak ikut ganti bensin, nggak ikut nyervis, neng yo ngerteni, gitu.
Jangan sampai kita susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Itu yang bisa menjadi penyakit hati. Sebagaimana yang sering disampaikan oleh abah saya, penyakit hati ada banyak ibu-ibu. Hastarini sumufa, hasud, takabur, riya pamer, nifam, ujub, fasik. Ada 7 ya. Ada 7 penyakit hati yang harus kita hindari. Salah satunya ini tadi, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh hal-hal yang demikian itu. Kemudian ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah qabbalan nabiyyu. Jadi Nabi itu qabbalan nabiyyu Al-Hasan bin Ali. Nabi Abu Hurairah berkata, Nabi ini pernah mencium Al-Hasan bin Ali. Wa indahul Aqra' bin Habis. Dan ada seseorang di dekat beliau, di dekat Nabi Muhammad ada seseorang bernama Al-Aqra' bin Habis. Faqala Al-Aqra', kemudian Aqra' berkata, in li 'asyratan minal waladi ma qabbaltu minhum ahadan. Aqra' ini, Al-Aqra' bin Habis berkata, sesungguhnya saya mempunyai 10 orang anak. Nah, ini zaman dulu sahabat Nabi ini keturunannya, putra-putrinya juga banyak ya. Ini Al-Aqra' bin Habis mempunyai 10 orang anak. Kalau sekarang mungkin jenengan putrane putrinya pinten Bu? 3 ya, 4. Paling banter ya kayak saya 5 bersaudara paling ya. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu 10. Ini Al-Aqra' bin Habis punya anak 10. Abah saya 13 bersaudara. Nah, ibu saya 8 bersaudara. Masya Allah, banyak sekali. Aqra' bin Habis ini punya 10 orang anak dan dia belum pernah mencium satu pun dari mereka. Nah, kemudian mendengarkan perkataan tersebut, fanadhara ilaihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala man la yarham la yurham. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Kata Rasulullah, man la yarham la yurham. Melihat Aqra' bin Habis punya 10 anak, satu-satunya belum pernah dia cium, Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak mengasihi maka dia tidak akan dikasihi. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu artinya kenapa ketika kita mengasihi anak kita, mengasihi saudara kita, mengasihi orang-orang yang terdekat dari kita, maka kita juga akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, kadang-kadang bapak-bapak juga, kita ini terlalu fokus terhadap apa yang sedang viral ya, apa yang baru rame, apa yang baru heboh, seperti Palestina. Wah, ayo buru-buru kita donasi ke Palestina, ayo kita kirim lewat ini, ayo kita bantu di Palestina. Padahal tetangganya ada yang kesusahan. Banyak di samping kita, saudara kita, tetangga kita yang kurang mampu. Banyak dari saudara kita, bahkan kadang-kadang kita lebih peduli sama orang lain daripada sama saudara kita. Lebih peduli sama bestie, ya toh? Lebih peduli sama bestinya daripada sama saudaranya. Naudzubillahi min dzalik. Itulah kenapa kadang-kadang kok kita harus ya bersosial dengan masyarakat. Kenapa kita harus punya perilaku yang baik, harus peduli dengan tetangga kita? Karena kadang-kadang lebih peduli tetangga kita daripada saudara kita. Saudaranya jauh-jauh ya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ya, anak-anaknya sudah ada di Jakarta, di Bandung, di Sumatera. Seperti Ustadz Siddiq, anaknya di Mesir, Masya Allah, jauh sekali.
Ya, yang lebih peduli kira-kira ketika anaknya, saudaranya sudah jauh-jauh seperti itu, lebih peduli saudaranya apa lebih peduli tetangganya? Kalau ada apa-apa, semisal bapak-bapak, ibu-ibu kepleset seumpama di kamar mandi, naudzubillah min dzalik, ibu, seumpama misalnya jikalau andai kata umpomo jenengan kepleset di kamar mandi, yang nolong anaknya jenengan yang di Jakarta apa tetangganya jenengan yang di sebelah rumah? Nah, tetanggane jenengan. Maka dari itu kita tidak boleh pandang bulu, harus saling membantu, harus saling mengasihi kepada tetangga kita, orang-orang di sekitar kita. Lihat dulu di sekitar kita ada ndak yang belum mampu, yang kurang mampu, yang kesusahan, yang kekurangan. Kita bantu, yang bisa membantu dengan materi, dengan harta, dengan pikiran, bantu sebisanya. Kita bisa bantu dengan tenaga pun kita bantu. Seperti Mas Ari ini sering sekali saya dibantu sama Mas Ari, ya. Bahkan Mas Ari ini punya prinsip, kalau tak tanya kadang pulang kerja capek dari boten, adanya tidak ada capek, adanya cuma sehat sama sakit, masya Allah, ya toh. Jadi artinya bagaimanapun kondisi kita harus selalu berusaha bisa bermanfaat. Karena apa? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau bisanya bantu cuma doa, Mas, pripun? Ya dibantu dengan doa, ya, sesepele itu. Nah, doa itu kan gratis ya, ibu-ibu. Ada enggak doa bayar? Ada, Pak? Enggak ada kan? Doa itu kan gratis. Semurah, sesimpel, semudah itu. Kalau kita tidak bisa bantu dengan harta, bantu dengan tenaga, bantu dengan pikiran, maka kita bantu dengan doa. Terlebih kita ini sedang berpuasa. Kata Nabi dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, nomor hadis 3598 kalau tidak salah. Rasulullah bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang tidak tertolak doanya. Nah, ini kata Rasulullah. Ada 3 golongan la turaddu da'watuhum, tidak tertolak doanya. Siapa itu baginda Nabi? Pertama, as-shaim hatta yaftira. Orang yang berpuasa hingga ia berbuka puasa. Jenengan ini masih puasa kan? Nah, jenengan yang masih puasa ini, mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang masih berpuasa ini, insya Allah doanya ini tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua siapa? Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga da'watul mazlum, yakni dakwah doanya orang yang terzalimi. Ini doanya coro tiang sepuh niku doane sundul langit sapitu. Kok bisa? Loh, apa itu benar-benar? Karena Rasulullah juga melanjutkan sabdanya, yarfa'u Allahu ta'ala fawqal ghamam. Allah ini akan mengangkat doanya, doa 3 golongan orang tadi, diangkat doanya di atas awan, kemudian tufattahu abwabus sama. Allah membuka pintu-pintu langit. Nah, benar kalau kata orang zaman dulu doanya sundul langit sapi itu memang karena Rasulullah bersabda doanya yarfa'u Allahu ta'ala fawqal ghamam tufattahu abwabus sama. Kemudian Allah mengangkat doanya dari atas awan itu, dibukakan pintu-pintu langit. Masya Allah. Kadang-kadang kita yang berpuasa ini cuma fokusnya cuma satu, napa Bu? Buka, nunggu adzan, ya toh. Kapan iki Mas Bambang kesuwen adzan? Suwine ra karuan randang adzan. Bacaan adzan Allahu Akbar, alhamdulillah. Dilihat keluar jebule isih tuh. Malah sing nemen meneh
Ada yang baru adzan ya, beradzan duhur langsung ngangkat tangan, Allahumma lakasumtu, buka jam 1, hanya Allah yang tahu, amin. Waduh, wayah ini. Wongnya teko. Manggon ngarep apa buri Mas? Lah itu. Padahal ketika kita sedang berpuasa sampai berbuka, doanya ini sundul langit. Kadang-kadang Allah itu memberikan keringanan kepada kita. Allah kasih yang gampang, yang ringan, tapi kitanya tidak mau. Tiket swarga regane murah nanging anehe akeh sing wegah. Tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang. Gampang doanya diterima oleh Allah. Kata Nabi, la turaddu da'watuhum, doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Ketika kita berpuasa sampai berbuka, maka ketika kita berbuka, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika afdortu dhahabat dumahu wa talatal uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu sebagai doa pembuka. Itu doa pembuka. Setelah itu dilanjutkan apa? Nah, karena maghrib ini waktu yang mustajab, ditambah pahala kita berpuasa, fadilah kita sedang berpuasa sebagai orang yang shaim, orang yang sedang berpuasa, maka kita lanjutkan. Ibu-ibu punya hajat apa? Anakku meh mlebu sekolah, meh tes. Mudah-mudahan ya Allah ketompo. Berdoa dulu saat berbuka puasa. Ya Allah, arep bodo kok yo tabungane kurang, mudah-mudahan entuk rezeki nomplok berdoa. Arep bodo iki kok masak opor urung ana duwite nggo tuku ayam, nggo tuku ingko, berdoa karena mustajab. Orang yang sedang berpuasa itu doanya mustajab. Itu kenapa para waliullah, kekasih Allah, para nabi, para ulama itu banyak yang tirakat mendawamkan puasa. Banyak sekali. Nabi Isa pun berpuasa 40 hari. Nabi Isa itu puasa 40 hari, hampir sama dengan kita. Kita dikasih korting, Bu. Umatnya Nabi Muhammad dikasih korting puasa cuma 29 sampai 30 hari. Kita itu umat serba korting, ya, umat yang pol penae sudah dikorting semua. Umatnya Nabi Musa dikasih syariat sholatnya berapa, Bu? 50 waktu. Kita umatnya Nabi Muhammad sholatnya cuma 5 waktu. Bayangkan kalau sholat 50 waktu, jenengan baru masak ya, baru nyetek kompor cetek, Allahu Akbar, rampung sholat, lanjut ke masak, nyemplung ke minyak, Allahu Akbar, nak sedino peng 50 ora kober masak, ngepel, nyapu. Tapi karena kita umat yang dimuliakan, sholatnya hanya 5 waktu, tapi pahalanya setara dengan sholat yang 50 waktu. Istimewa. Ya, kadang-kadang subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, ya ta? Ngono kuwi pantese digejek sisan, ya. Cara malaikat itu aslinya sudah muak mungkin ya. Megang buku catatan amalnya jenengan ini sudah muak. Ya ta? Sholat 5 waktu, yang 5 waktu aja susah, apalagi yang 50 waktu. Itu apa namanya, pahala-pahala yang sholat wajib itu ketika di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah 100 sampai 700 kali. Bahkan ada suatu yang meriwayatkan bahwa pahalanya dilipat gandakan hingga tak terhingga. Yang sunnah pahalanya setara dengan yang wajib dilipat gandakan 100 sampai 700 kali, bahkan tak terhingga. Masya Allah. Apalagi ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, di Masjid Syafruddin ini difasilitasi ibu-ibu, bapak-bapak, ada sholat tasbih, ya,
di malam-malam ganjil seperti tadi malam sudah mulai ya, malam 21. Nanti masih ada lagi. Kalau nanti malam enggak, besok malam ya, malam 23, 25, 27, 29, masih ada 4 kali. Mungkin bagi Bapak Ibu yang tadi malam berhalangan tidak bisa ikut, tidak bisa hadir, monggo pada malam ganjil setelah ini bisa bergabung. Bisa bergabung, bisa ikut di Masjid Syafruddin untuk melaksanakan ibadah sholat tasbih. Apa sih fadilahnya kalau kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu bapak-bapak, ibu-ibu, lebih baik daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau dikalkulasi 83 sampai 84 tahun. Bayangkan kalau jenengan mendapatkan malam Lailatul Qadar, katakanlah ya, pada malam itu jenengan sedang melaksanakan sholat wajib, maka pahalanya jenengan melaksanakan sholat wajib itu langgeng selama 83 tahun. Nah, selama umurnya jenengan bapak-bapak, ibu-ibu sampai sekarang ini mungkin ada yang 20, 30, 40, 50, 60, 70 tahun, jenengan ada yang menjamin enggak kalau selama mulai dari akil balik sampai sekarang jenengan tidak luput sholatnya? Ya kan? Kadang-kadang ada yang mungkin kita terlupa saat kita udzur, lupa menggantinya, atau mungkin saat kita sakit ya, lupa belum menggantinya. Itu nanti bisa ditutup oleh keutamaan pahala pada saat yang kita dapatkan kalau kita dapat malam Lailatul Qadar. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, di saat yang mulia ini, di bulan Ramadan, posisi kita sedang berpuasa, mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Mungkin bagi bapak ibu yang malam-malam atau hari-hari sebelum bulan puasa ya sama sekali tidak pernah ke masjid, ayo bulan Ramadan jangan gengsi, jangan malu. Bahkan kadang-kadang ada yang diajak ke masjid, diajak tarawih berjamaah, alah ora isin aku ora tau ning masjid. Ana meneh sing aduh isin aku klambiku kuwi-kuwi tok, lah apa urusane iki. Kadang ada lagi yang aduh isin rukuk kuwi-kuwi tok engko ora ganti dikira ora salin. Enggak, Allah tidak menilai dari rukuk jenengan ndak pernah salin apa ndak. Allah tidak menilai dari jenengan bajunya gonta-ganti apa ndak. Ya, sekiranya kita gunakan pakaian kita yang terbaik, pakaian kita yang pantas untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jenengan saja ke kondangan bisa pakai baju yang mahal, pakai baju yang mewah. Hari raya nanti pada saat lebaran bisa pakai baju yang shimmer glowing ya, yang bajunya panjang buntutnya sampai 2 meter 3 meter katakanlah. Kalau ketemu Allah mbok dipakai pakaian yang terbaik. Jangan malah sholat kondangan pakai baju batik mahal 500.000, sholatnya cuma yang mas-mas bapak-bapak sholat cuma pakai singlet, yang ibu-ibu cuma pakai rukuk ora tahu jikubah. Naudzubillahi min dzalik. Kita maksimalkan itu tadi. Karena apa, ibu-ibu, bapak-bapak, ketika kita ibadah menggunakan pakaian yang baik, pakaian yang wangi, juga akan menimbulkan suasana yang nyaman. Jenengan kalau sholat ya misalnya jamaah di masjid, di sampingnya jenengan bau apek, bau keringet, kira-kira betah betul? Nah, enggak betah ya toh? Karena itu tadi, kembali ke hadis yang disampaikan dalam Riyadhus Shalihin ini tadi, bahwa al muslimu akhul muslim, man la yarham la. Baik, kiranya itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.